Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finka Duarsi, NIM 1931041150. Di sini saya akan menjelaskan materi skala pengukuran dan instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian yang tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila variabel penelitiannya 5, maka jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian juga 5. Instrumen penelitian sudah ada dibakukan, tetapi masih ada yang harus dibuat penelitian sendiri. Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dengan skala mengukur ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efektif, dan komunikatif. Selanjutnya dalam pengukuran sikap-sikap kelompok dan orang akan diketahui, termasuk generasi mana dari suatu skala sikap macam-macam. Skala pengukuran dapat merubah skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala dan skala rasial. Dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval, dan rasional. Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial antara lain. 1. Skala Likert, skala Guttman, Ratif. Keempat jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini akan tergantung pada bidang yang akan diukur. 1. Skala Lit digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan refleksi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh penelitian, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pernyataan. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Lit dapat dibuat dalam bentuk circles ataupun pilihan ganda. 2. Skala Guttman, skala pengukuran dengan tipe ini akan yang tegas, yaitu ya, tidak, benar-benar, pernah, tidak, pernah, positif atau negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat merubah data interval atau rasio. Jadi kalau pada skala Lit terdapat 3, 4, 5, 6, 7 interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka pada skala Guttman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terdapat suatu permasalahan yang ditanya. 3. Sematis. Skala pengukuran yang berbentuk sematis definisional dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap hanya bentuk tidak pilihan ganda maupun cilik, tetapi tersusun dalam satu garis kontemen yang jawaban sangat positif dan terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. 4. Ranti scale. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh
semuanya adalah data kuantitatif yang kemudian dikuantitatifkan, tetapi dengan ratio square data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. Data dari pengukuran sikap dengan skala sikap adalah berbentuk data interval. Demikian juga dalam pengukuran tata ruang, tetapi data hasil dari pengukuran menambahkan pengetahuan seperti tersebut di atas akan menghasilkan rasio selain instrumen seperti yang telah dibicarakan di atas. Maka ada instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data nominal dan ordinal. B. Instrumen penelitian pada prinsipnya penelitian adalah melakukan pengukuran terhadap fenomenal sosial maupun alat penelitian dengan data yang sudah ada, lebih tetap kalau dinamakan membuat laporan daripada melakukan penelitian. Namun demikian dalam skala yang paling rendah, laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian. Menurut Emory 1985, alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan pengukuran fenomenal alam maupun sosial dan diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen dalam penelitian pendidikan memang ada yang sudah tersedia dan telah teruji validitas dan realitasnya, seperti instrumen untuk mengukur motif prestasi, untuk mengukur sikap, pengukuran IQ, mengukur bakat, dan lain. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. C. Cara menyusun instrumen. Titik tolak dari menyusun adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butiran pertanyaan atau pertanyaan. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan perkembangan instrumen atau gisi-gisi instrumen. Untuk bisa menetapkan indikator dari setiap variabel yang diteliti, maka diperlukan wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel yang diteliti dan teori-teori yang mendukungnya. Penggunaan teori ini menyusun instrumen harus secermat mungkin agar diperoleh indikator yang valid. Menurut Siuni 2005 mengembangkan instrumen di kinerja profesional guru dengan subvariabel, penguasaan bahan ajar, pembahasan karakter siswa, penguasaan pengelolaan kelas, penguasaan metode dan strategi pembelajaran, penguasaan evaluasi pembelajaran dan kepribadian. D. Contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. Judul penelitian: gaya dan situasi kepemimpinan kepala sekolah serta pengaruh terhadap sekolah, iklim kerja organisasi. Judul tersebut terdiri atas dua variabel, independen dan satu independen. Masing-masing instrumen adalah A. Instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan. B. Instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan. C. Instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi supaya menyusunnya instrumen lebih sistematik hingga mudah untuk dikontrol dan dikoreksi dan konsultasikan pada orang ahli. Maka sebelum instrumen disusun menjadi item-item instrumen, maka perlu dibuat gisi-gisi instrumen. Selanjutnya, untuk menyusun item-item instrumen, maka indikator dari variabel yang akan diteliti dijabarkan menjadi item-item instrumen. Item-item instrumen harus disusun dengan bahasa yang jelas, sehingga semua fikat yang berkepentingan atau apa yang dimaksud dalam item instrumen tersebut. Indikator-indikator variabel itu sering disebut suatu. Dari suatu instrumen yang dalam membuat
diperlukan sebagai konsep dan teori serta hasil penelitian yang memadai. Bentuk-bentuk instrumen mana yang akan dipilih tergantung beberapa faktor. Di antaranya adalah teknik pengumuman dalam yang akan digunakan. Bila akan menggunakan angket, maka bentuk pilihan ganda memiliki komunikatif tetapi tidak hebat. Kertas dan instrumen menjadi tebal sehingga responden malas untuk menjawabnya. Bentuk celia dan ranting set dapat digunakan sebagai pendamping operasional maupun wawancara. Ketiga metode pengumpulan data ini dapat dilakukan pada 1. Angket digunakan bila responden jumlahnya besar, dapat membaca dengan baik, dan dapat mengumpulkan hal-hal yang sifat rahasia. 2. Observasi digunakan bila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, responden kecil. 3. Wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. 4. Gabungan ketiganya digunakan bila ingin mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan konsisten. Validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam hal ini perlu dibedakan antara hasil penelitian dan valid dan reliable. Dengan instrumen yang valid dan reliable, hasil penelitian yang valid bila dapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang teliti dalam objek berwarna merah. Sedangkan data yang terkumpul memberikan data berwarna putih, maka hasil penelitian tidak valid. Selanjutnya, hasil penelitian yang reliabilitas bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Kalau dalam objek kemarin berwarna merah, maka segala dan besok tetap warna merah. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabilitas dengan pengumuman data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Jadi instrumen yang valid dan reliabilitas merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Hal ini tidak berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, otomatis hasil atau data penelitian menjadi valid dan reliabilitas. Hal ini masih akan dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti dan kemampuan orang yang menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, penelitian harus mampu mengendalikan objek yang diteliti dan meningkatkan kemampuan dan menggunakan instrumen untuk mengukur variabel yang diteliti. Pada dasarnya terdapat dua macam instrumen, yaitu instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur prestasi belajar dan instrumen yang no-text. Untuk mengukur sikap instrumen yang berupa tes, jawabannya adalah salah atau benar, sedangkan instrumen sikapnya tidak ada yang salah atau benar, tetapi bersifat positif dan negatif. Penelitian yang mempunyai validitas internal bila data yang dihasilkan merupakan fungsi dari rencana dan instrumen yang digunakan. Instrumen tentang kepemimpinan akan menghasilkan data kepemimpinan bukan motivasi. Penelitian yang mempunyai validitas bila hasil penelitian dapat diterapkan pada sampel yang lain atau hasil penelitian itu dapat direalisasikan. F. Menguji validitas dan reliabilitas instrumen. 1. Menguji validitas instrumen. A. Pengujian validitas kontrak. Untuk menguji validitas kontrakan dapat digunakan dari ahli judek S. Dalam hal ini, setelah instrumen dikonteskan tentang abstrak yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. B. Pengujian validitas isi. Untuk instrumen yang berbentuk tes, menguji validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pembelajaran yang telah diajarkan. C. Pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan membandingkan atau untuk mencari kesamaan antara kernel yang ada cara pada instrumen dengan fakta-fakta instrumen yang terjadi di lapangan. 2. Pengujian reliabilitas instrumen. Menguji reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara internal atau internal. Secara eksternal, menguji dapat dilakukan dengan tes-tes.
dan gabungan keduanya secara internal. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Tes red test. Instrumen penelitian reliabilitas diuji dengan tes red test. Dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. B. Equivalent instrument adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. C. Gabungan pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencoba dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. D. Internal penguji reliabilitas dengan internal dilakukan dengan cara mencoba instrumen sekali saja, kemudian yang data diperlukan dengan teknik tertentu. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.